الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azazun lahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal ini. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tidak bisa pernah kita hitung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun." Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Seandainya kita menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa terbilang hitungannya. Oleh karenanya, nikmat itu harus kita syukuri sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah menambah nikmat kepada kita lagi. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa itta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat tersebut, maka ingatlah azab Allah amatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para keluarganya serta para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita memasuki bulan Syawal. Tentunya ada ibadah yang kita lalui, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Pada hari ini pula ketika Syawal, perasaan gembira muncul pada diri kita semuanya. Karena kita bisa bersilaturahmi terhadap keluarga besar kita, bersilaturahmi dengan tetangga kita, bersilaturahmi dengan para guru-guru kita semuanya. Inilah kebahagiaan Syawal ini. Di sisi lain ada kepedihan, ada kesedihan di diri kita semuanya. Kenapa? Karena kita sudah ditinggal oleh yang namanya bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini disebutkan oleh ulama sebagai bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang lainnya adalah bulan di mana di situ diturunkannya Al-Quran dan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya kecuali ada di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 30 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tentunya ada pelajaran, ada hikmah yang kita ambil di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Paling tidak ada 3 hal yang kita dapat ambil pelajaran dari Ramadan. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Kenapa kita berbicara tentang kejujuran? Bayangkan ibadah Ramadan yang kita lakukan sejak sahur sampai maghrib. Kita dilatih untuk jujur. Bisa saja orang berpura-pura puasa. Bisa saja orang minum di tengah hari. Tetapi karena dia meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kejujurannya. Oleh karena itu, inilah yang disebutkan oleh Rasul SAW di sebuah diskusinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "As-saum li wa ana ajzi bihi." Puasa itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalas dari nilai pahala puasa tersebut. Jadi berbeda dengan ibadah yang lainnya. Disitulah letak kemudian kejujuran dilatih di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kejujuran sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam kita bernegara, berbangsa ini. Bayangkan hari ini kita menyaksikan betapa banyak orang-orang yang kemudian masuk ke jurang korupsi dan hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Bisa jadi dalam mengelola sebuah amanah dia tidak jujur. Pejabat kita, para pejabat-pejabat yang kita lihat betapa banyak yang kemudian masuk ke dalam penjara, bisa jadi karena tidak ada berbekas tentang kejujuran di dalam dirinya. Jadi sekali lagi, kejujuran sesuatu yang hal yang sangat penting kita lakukan di dalam mengelola negara kita ini. Bahkan kejujuran adalah sebuah kata kunci sukses di dalam kita menggapai sebuah cita-cita kita semuanya. Di dalam agama kita, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Bayangkan, dimulai dari kejujuran, kemudian dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dunia, kalau kejujuran telah ada pada diri kita,
maka semua kita lakukan dengan baik dan prosesnya menjadi hal yang baik pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika tengah malam melakukan inspeksi, dalam sebuah tempat beliau mendengar sebuah dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Dialognya adalah tentang bagaimana hasil perahan susu. Ternyata saat itu musim kemarau, si anak menyampaikan, "Wahai ibunda, hasil perahan susu kita hanya dapat sedikit." Kemudian serang berikutnya ibunya menyampaikan, "Wahai Ananda, bagaimana kalau kemudian agar hasilnya banyak, susu aslinya kita campur dengan air?" Tapi apa jawaban anak tersebut? Anak tersebut mengatakan, "Wahai ibuku, ini sesuatu yang dilarang, ini dosa." Ibunya mengatakan, "Tidak apa, tidak ada yang melihat." Tetapi anak itu menyampaikan, "Kalau demikian, fa ayna Allah? Di mana Allah?" Dari situlah kemudian Umar bin Khattab mendengar. Setelah itu besok harinya Umar bin Khattab mengajak anaknya kemudian untuk melamar anak ibu tersebut. Dari pernikahan anak Umar bin Khattab dengan anak yang jujur tadi kemudian menghasilkan seorang pemimpin besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab. Disinilah bahwa kejujuran mengantarkan sebuah kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi mari kita tanamkan kejujuran pada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa ini. Kemudian kita doakan juga bahwa kepemimpinan di negara kita ini, bangsa kita ini, kalau negara kita akan maju, kalau negara kita akan baik, maka perlu ada pemimpin yang mempunyai integritas. Salah satu integritasnya adalah sikap jujur, mental jujur pada dirinya, tidak berbuat bohong, tidak suka berbuat bohong, tidak berkata-kata pagi mengatakan A, sore mengatakan B. Sudah lain. Ini yang tidak benar. Yang terpenting adalah tentang kejujuran. Kalau kejujuran telah ada pada pemimpin kita, insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari Ramadan itu adalah tentang kesabaran. Sejak sahur sampai maghrib kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih untuk sabar, tidak melawan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, menahan dahaga. Ini adalah bentuk kesabaran. Bahkan sampai hubungan suami istri pun bersabar selama rentang waktu dari sahur sampai maghrib. Jadi kesabaran adalah hal yang penting yang dapat kita ambil pelajaran dari ibadah Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesabaran ini paling tidak ada dua hal. Kesabaran dalam kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus hari ini kita masih diuji dengan suasana pandemi yang belum berakhir. Oleh karena kita perlu bersabar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran menjadi wasilah agar Allah memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita semuanya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi bersabarlah. Dengan sabar dan salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian paling tidak pandemi akan bisa berakhir di tahun ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesabaran kedua adalah kesabaran ketika kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Memang tidak mudah mengajak masyarakat ada di jalan kebaikan. Artinya mengajak masyarakat ke dalam barisan dakwah itu tidak mudah. Perlu sabar. Nabi Nuh alaihissalam dengan waktu yang sangat luar biasa hanya mendapatkan barisannya masyarakat yang sangat sedikit. Tetapi Nabi Nuh cukup
kesabaran itu dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam kita mengajak masyarakat ke dalam kebaikan perlu adanya kesabaran. Yang ketiga adalah hikmah yang dapat kita ambil, yaitu tentang kepedulian kita. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan dahaga. Dan ini kita bisa lihat bagaimana masyarakat yang terlantar, masyarakat yang ada di pinggiran, masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan dari sisi ekonomi. Bisa dilihat mereka makan hanya sekali dalam sehari. Mungkin makanan-makanan yang dimakan juga makanan yang tidak berkualitas. Jadi kita perlu mengambil pelajaran dari Ramadan tentang kepedulian, karena kita telah merasakan beginilah tentang kelaparan, tentang dahaga. Jadi kepedulian terhadap sesama menjadi pelajaran yang kita ambil. Oleh karenanya yang kita lakukan di dalam Partai Keadilan Sejahtera dengan konsep kita melayani, alhamdulillah seluruh kader, seluruh anggota, pengurus, bisa jadi dari tingkat pusat sampai tingkat di ranting, semua melakukan kepedulian terhadap sesama dengan cara menyebarkan takjil, memberikan hadiah kepada para fakir miskin, memberikan hadiah kepada para janda dan jompo, memberikan hadiah kepada orang-orang yang terpinggirkan. Ini bentuk kepedulian yang harus kita jaga, terlebih selama kurun waktu setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi kepedulian itu tidak hanya di saat Ramadan. Selanjutnya kita melakukan terus pedulian kita terhadap sesama umat manusia yang saling membutuhkan itu semuanya. Karena kita meyakini bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum." Dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah kepedulian sosial. Yang kedua adalah kepedulian terhadap seluruh kondisi kaum muslimin. Tentu bukan hanya di dalam negeri, seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia. Wabil khusus kepedulian kita terhadap sesama saudara kita muslim yang ada di Palestina, yang beberapa hari yang lalu telah mendapatkan serangan dari Yahudi laknatullah alaih. Oleh karenanya bentuk kepedulian kita adalah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina dan menghancurkan sehancur-hancurnya Zionis laknatullah alaih tersebut. Kita berdoa, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Ya Allah, semoga Engkau menolong, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita para mujahidin yang ada di Palestina. Ini bentuk kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka di awal Syawal ini, mari dalam kesimpulannya paling tidak 3 hal yang tertanam pada diri kita. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Yang kedua tentang kesabaran. Yang ketiga adalah tentang kepedulian kita sesama kaum muslimin. Di awal Syawal ini kami atas nama pengurus dan seluruh anggota PKS Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله